Halo pemirsa, saya Elsa Sukmahapsari dan di sini saya sudah berada di salah satu lahan persawahan di Desa Purworejo. Nah, kali ini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu profesi yang paling penting di Indonesia. Profesi yang akhir-akhir ini dikabarkan mengalami kerugian karena faktor alam. Profesi apakah itu? Ya betul, petani. Nah, di sana sudah ada salah satu narasumber yang akan kita tanyai mengenai beberapa hal. Nah, yuk kita ke sana yuk. Halo Ibu, selamat sore. Halo Mbak. Halo, sedang bersih-bersih ya Ibu? Iya. Boleh kenalan dulu nggak Bu ini dengan Ibu siapa? Saya Ibu Sumi Mbak. Oke pemirsa, nah Ibu Sumi ini adalah salah satu narasumber yang akan kita tanyai mengenai seputar tentang persawahan. Boleh kita duduk di sana dulu Ibu? Silakan. Oke Ibu, tunggu ya. Aduh. Oke. Liga disa. Oke, ternyata di sini sedang banjir ya Ibu ya. Iya Mbak. Ini lagi musim banjir. Oke pemirsa, inilah Ibu Sumi yang akan kita tanyai mengenai beberapa hal hari ini. Nah Ibu, saya ingin bertanya, sejak kapan Ibu ini menjadi petani dan bagaimana awal mulanya Ibu memilih menjadi seorang petani? Boleh diceritakan? Iya Mbak, saya udah puluhan tahun jadi petani. Dan saya ini meneruskan usaha saya karena usaha orang tua, karena saya dilahirkan di keluarga petani. Nah, berhubung orang tua saya sudah tidak ada, ini sawahnya saya yang mengelolanya. Karena saya cuma lulusan SD, nggak punya pengalaman atau ijazah apa-apa, maka dari itu saya memilih bertani. Karena kalau saya cari kerja di pabrik itu ya yang ditanyakan ijazahnya minimal SMP. Oh iya, seperti itu. Sedangkan saya nggak punya ijazah itu. Jadi Ibu ini meneruskan pekerjaan orang tua dan karena beliau ini lulusan SD sehingga sulit untuk mencari pekerjaan. Betul begitu Ibu? Iya Mbak, saya nggak punya keahlian apa-apa, ya terpaksa saya menekuni kegiatan orang tua saya, yaitu bercocok tanam. Nah, oke selanjutnya, selama 3 bulan terakhir ini curah hujan dikabarkan sedang tinggi-tingginya, betul kan Ibu ya? Pasti hal tersebut memiliki dampak, tapi apakah dampak tersebut sangat berarti dari kegiatan tanam-menanam padi ini Ibu? Ya berarti sekali karena kita tidak bisa bercocok tanam dengan lancar dan baik dikarenakan curah hujan yang tidak menentu, terus banjir, itu kami tidak bisa bercocok tanam dan terpaksa harus menunggu airnya sampai surut. Oke, berarti sangat berarti ya Bu ya. Iya. Nah, selanjutnya selain curah hujan yang tinggi yang menyebabkan banjir, pasti ada dong ya kendala lain yang turut menghambat kegiatan tanam menanam padi itu. Nah, apa saja itu? Boleh dijelaskan Ibu? Ya pertama yaitu banjir, kedua itu hama tikus, terusan itu apa namanya, kekeringan. Kalau kemarau itu ya sudah pasti berdampak pada petani, bercocok tanam nggak bisa. Terus kalaupun ada itu kemarau ya nggak ada airnya, ya nggak bisa bercocok tanam, nggak bisa menanam padi, dan petani ya nggak ada hasilnya Mbak. Iya, seperti itu. Ya. Berarti kalau ada air kebanyakan juga nggak bisa, kalau nggak ada air juga lebih nggak bisa gitu ya Ibu ya. Nah oke, menilik dari suka duka Ibu menjadi seorang petani, adakah sedikit atau banyak rasa penyesalan yang Ibu rasakan karena telah memilih menjadi seorang petani yang dicap sebagai pekerjaan paling merugikan di Indonesia? Kalau penyesalan itu ya ada, tapi ya harus kita hilangkan. Itu karena apa? Karena kita sudah carane ngono wis menekuni jadi petani cilik mula, ya wis enggak kapok Mbak carane. Ya kita terus berusaha
semaksimal mungkin. Barangkali kalau sudah tidak ada banjir ya barangkali bisa ada panen. Nah dukanya itu ya kalau musim penghujan ini banjir ya kita rugi besar. Karena apa? Karena semua modal ya sudah dimakan banjir, nggak ada hasilnya. Nah kalau sukanya itu ya kalau panen itu sudah tidak ada air banjir, tidak ada hama, terutama itu tikus, Mbak. Iya, tikus. Hama tikus itu tidak bisa ditanggulangi, Mbak. Kalau cuma hama wereng bisa disemprot, kalau tikus tuh tidak bisa ditanggulangi, ya terpaksa gagal panen. Baik. Oke, jadi memang ada penyesalan tapi ya mau bagaimana lagi, seperti itu ya Bu ya. Nah, Sudah terlanjur. iya betul. Nah, apakah Ibu ada harapan dari pihak manapun, terutama pemerintah, agar nasib para petani ini menjadi lebih makmur gitu? Kalau harapan itu sudah pasti ada, Mbak. Ya kepinginnya ya itu kalau panen itu harga beras ya mbok ya dinaikkan supaya setara dengan harga obat atau pupuk. Kan subsidi pupuk itu kan susah, Mbak. Sekarang susah Ibu. Susah. Kalau mau daftar harus lewat sana, lewat kantor sini, kantor padi sana, oncak-oncok ke sana kemari, itu belum tentu ada hasilnya. Memakai persyaratan seperti itu, Bu? Iya. Ada ngurusi KTP, ngurusi kartu tani itu di kecamatan, di kabupaten. Itu kalau ada hasilnya enggak apa-apa, Mbak. Kalau itu belum tentu ada hasilnya gitu loh, Mbak, maksudnya. Terus harga obat ya terus menaik, melonjak, tidak setara dengan harga beras. Nah, itu mohon kepada pemerintah supaya direalisasikan atau dikirim bantuan atau subsidi pupuk atau subsidi obat atau harga obat diturunkan, nggak naik melambung seperti itu, supaya nasib petani ini nggak terlalu hancur gitu loh, Mbak. Iya. Ya kalau harga berasnya turun, biasanya itu harga beras itu turunnya itu waktu panen, Mbak. Iya. Itu sudah pasti, yang panen itu harga berasnya diturunkan, Mbak. Ya itu yang menjadi kendala para petani itu ya itu, Mbak. Harga berasnya tidak cocok sama harga pupuk atau harga obatnya. Nah, maka dari itu kan petani rugi besar, Mbak. Itu belum pasti kalau panen, Kak. Kan sekarang kan musimnya banjir niku jane niki pun panen, Mbak. Jane ini masa panen sudah, tapi tidak ada panen. Ya itu tadi kelep semua dimakan banjir. Ya terpaksa ya petani yang merugi itu gigi jari, Mbak, ini. Tidak ada penghasilan apa-apa dari sawahnya. Wong semua dilalap banjir itu. 3 bulan, Mbak, udah banjirnya ini. 3 bulan, iya betul. Masa-masa curah hujan sedang tinggi ya. Iya. Itu tidak ada panen sama sekali. Sini ya terpaksa petani ya pinjem sana sini, Mbak. Wong waktu mulai itu ya modalnya banyak. Udah ada pekerja untuk tandur, daud, dan galang, plaktor. Nah, sembarandingan itu rugi materi, rugi tenaga, rugi pikiran, Mbak, rugi lah sana kemari. Lah itu mohon para pemerintah itu memikirkan nasib petani. Itu permohonan dari petani semua. Oke, terima kasih Ibu sudah bersedia saya tanyai mengenai beberapa hal. Saya yakin Ibu ini akan mendapatkan apa yang Ibu tanam seperti itu. Tetap semangat Ibu ya. Tetap semangat, Mbak. Ya. Nah, pemirsa, itu tadi adalah sekilas wawancara saya mengenai profesi petani. Ternyata menjadi seorang petani itu bukan hal mudah. Banyak sekali kendala yang menghambat kegiatan tanam-menanam padi, seperti misalnya seperti ini banjir. Lalu kedua adalah hama, dan selanjutnya adalah kekeringan. Kalau kekeringan juga nggak bisa menanam padi ya Bu ya? Nggak bisa. Ya seperti itu. Akibatnya adalah gagal panen. Nah, terima kasih pemirsa sudah menyaksikan sekilas wawancara ini, dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.